sudah diperkenalkan, saya Tanto, Bapak Ibu semua. Kebetulan karena berkarir di rumah sakit swasta, jadi sempat merasakan di beberapa rumah sakit, tapi selalu konsisten di HR, Balance Scorecard KPI gitu ya, atau BSC, lebih familiarnya disebut dengan BSC, KPI, KPI yang berbasis BSC. Perawat A itu kinerjanya bagus, analis B itu kinerjanya nggak bagus, tapi ketika ditanya based on apa, ya subjectivity gitu ya, ya kira-kira, ya entah faktor kedekatan, entah faktor karena teman setiap hari ngobrol gitu ya. Nah, itu yang coba kita antisipasi dengan KPI gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau konteksnya adalah di tempat kerja, perform and underperform itu based on data gitu ya, secara kuantitatif. Apa sih sebenarnya balance scorecard itu? Berfungsi untuk membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi menjadi tujuan yang terukur gitu ya. Jadi memang berangkatnya top down ya Bapak Ibu. Kalau rumah sakit atau klinik biasanya sudah punya visi misi gitu ya. Nah, dari Renstra itu, Renstra hanya akan jadi Renstra, visi misi hanya akan jadi visi misi kalau tidak dikawal dengan implementasi. KPI itu akan biar berjalan optimal, akan kita review setiap bulan, kita jadikan bahan laporan bulanankah, medium untuk berkomunikasi, untuk selalu melihat target yang sudah ditetapkan dan melihat langkah kita sampai mana gitu. Apa pertama adalah menyatukan arah strategis lintas fungsi biar tidak bekerja sendiri-sendiri. Yang pertama, medis tidak boleh asal ngomongin mutu tanpa melihat sisi finansial gitu ya. Yang kedua sebaliknya, ya kita nggak bisa juga hanya ngomongin profit and profit. Gimana caranya, pokoknya rumah sakitnya profitnya gede gitu ya, karena misalnya tuntutan dari owner gitu, profitnya harus sekian, harus 40% misalnya. Apakah bisa? Bisa saja Bapak Ibu, bisa. Hanya yang dikhawatirkan adalah keberlangsungannya. Implementasi BSC di rumah sakit pertama adalah harus direview dulu visi misi dan strategi rumah sakit. Mungkin kita sedikit tanya jawab dulu di sini. Apakah sudah ada Renstra Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu sekalian? Kalau visi misi saya yakin udah punya sih. Hanya pertanyaannya achievable apa kan gitu, bisa dicapai apa tidak. Kalau belum punya Renstra pasti akan kebingungan nanti Bapak Ibu dalam menyusun KPI, karena the ultimate goal-nya apa belum ketahuan kan gitu. Sedangkan KPI adalah turunan dari itu semua. Kemudian yang kedua adalah langkah kedua, penyusunan peta strategi atau strategi map ya. Yang saya jelaskan di awal terkait 4 perspektif, nanti akan kelihatan big picture-nya kalau kita ngomongin peta strategi ini. Kemudian yang ketiga, penetapan KPI setelah dipetakan nih strateginya, kemudian ya ditentukan KPI-nya secara spesifik gitu ya, dengan prinsip SMART atau metode SMART. Apa itu metode SMART? Nanti kita elaborasi di belakang. Dan yang keempat, penurunan KPI ke level unit dan individu. Jadi banyak tahapannya. Setelah Renstra menjadi KPI rumah sakit, KPI rumah sakit harus diturunkan. Jadi kalau tadi KPI per divisi berarti ya, atau per departemen berarti sudah ditentukan gitu ya Bapak Ibu, sebagai KPI-nya rumah sakit, KPI-nya para manajer gitu ya, harus diturunkan ke level unit. Kenapa? Karena nggak mungkin manajer bisa achieve sendirian, gimana ceritanya gitu ya, karena kan data departemen atau data divisi adalah kumpulan dari
data unit, sehingga harus kita turunkan ke sana ke KPI unit. KPI unit pun juga gitu, karena unit berisi atau terdiri dari kumpulan staff gitu ya, pegawai, ya harus ada KPI individunya. Jadi ketika KPI individu achieve, maka otomatis KPI unit achieve. Kalau di tempat Bapak Ibu misalnya nih ada KPI unit, secara KPI unit untuk hal tertentu nggak achieve gitu ya, nggak tercapai. Tapi secara penilaian kinerja individu atau KPI individu kok bagus semua. Nah, berarti ada yang nggak sinkron di sana. Artinya validitas datanya perlu ditelusuri lagi apa penyebabnya. Karena harusnya untuk mencapai KPI rumah sakit di monitoring, evaluasi, dan review kinerja. Kita punya Renstra, kita bikin map-nya atau bikin peta strateginya. Cara melihatnya adalah sama seperti yang di atas tadi. Jadi yang pertama adalah dari financial perspektif, targetnya adalah revenue-nya tumbuh, pendapatannya tumbuh gitu. Kemudian menarik sumber pendapatan baru. Kemudian yang ketiga, manage operational cost ya, jadi menjaga sisi operasional. Ini beberapa contoh Bapak Ibu penetapan KPI RS dengan metode SMART-nya ya, keuangan. Kalau tadi saya mencontohkan secara abstrak, nah ini kita dengan angka yang terukur kan gitu. Misalnya EBITDA rumah sakit 20% ya. Jadi EBITDA ini earning before tax, depreciation, amortization. Jadi sebelum pokoknya pendapatan kotor gitu ya, di 20%. Dan biasanya ya rumah sakit kalau berdasarkan pengalaman kami dan tim di beberapa rumah sakit swasta ya sekitaran itu Bapak Ibu. Maaf Pak, boleh tanya ya? Oke, monggo Bu. Itu mungkin kalau di HR saya untuk pelatihan lebih dari 85% itu memang agak sulit dicapai. Kendalanya adalah dari sisi anggaran. Biasanya itu kalau kami anggarkan itu tidak pernah bisa di ACC itu Pak, anggarannya itu mungkin kendalanya di situ juga sih Pak. Ya Bu, izin menjawab. Sebelum menjawab mungkin saya juga izin berkeluh kesah dulu ya Bu. Izin curhat juga. HR itu di banyak tempat crash-nya, dalam tanda kutip ya Bu, crash-nya adalah dengan sisi keuangan. Kenapa? Karena kalau perspektifnya nggak sama, apa yang dilakukan HR itu ngabisin biaya gitu ya. Jadi kalau unit lain adalah revenue center, tapi kalau HR itu ya yang mengeluarkan cost gitu ya, unit yang mengeluarkan biaya. Makanya ini butuh kolaborasi Bu dengan keuangan biar punya prioritas. Karena kalau revenue-nya pengen didorong tapi SDM-nya nggak difasilitasin, ya nanti nggak bisa salah-salahan di belakang, nggak boleh salah-salahan di belakang gitu ya. Karena memang kalau bahasa Jawa tuh serba rezeki mau bio ya Bu. Jadi ya kalau SDM di sisi HR sendiri kan perspektifnya paradigmanya geser ya Bu. Jadi kalau kita melihat SDM sebagai resource, ya hanya akan kita habiskan waktu tenaganya, kita peras dalam tanda kutip. Tapi kalau kita melihat SDM sebagai capital atau sebagai aset, nah ya di situ yang SDM harus kita pikirkan kan gitu. Jadi harus kolaborasi Bu.